selamat pagi. Semoga suasana hatimu pagi ini penuh sukacita ya. Aku Sharon Margaret mau ajak kamu simak 5 berita menarik dari dalam dan luar negeri. Pagi ini ada kabar soal mahasiswa yang ditangkap polisi karena bentangin poster pas Jokowi lewat. Lalu ada kabar soal vaksin booster COVID-19 yang bisa dibeli masyarakat di tahun depan. Serta ada update PPKM juga nih. Selain itu ada kabar kalau ratusan kapal Cina masuk perairan Natuna. Dan buatmu pendengar setia BTS, mereka habis borong penghargaan di MTV VMA loh. Kita simak yuk! Lagi-lagi ada yang ditangkap gara-gara menyampaikan aspirasi ke presiden. Kali ini giliran mahasiswa Universitas 11 Maret Solo yang diciduk polisi gara-gara membentangkan poster berisi kritik. Ingat ini, belum genap seminggu sudah kejadian lagi nih aksi penangkapan serupa. Kemarin, Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke kampus UNS untuk membuka rapat forum rektor se-Indonesia. Di saat yang sama, 10 mahasiswa UNS diciduk aparat kepolisian setelah membentangkan poster berisi kritik di pinggir jalan yang dilalui Jokowi. Poster tersebut berisi sejumlah tulisan seperti "Pak, tolong benahi KPK", "Tuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu", dan "Pak, kami bingung harus mengadu kemana lagi". Mahasiswa yang tersebar di beberapa titik sepanjang jalan menuju pintu masuk UNS ini tiba-tiba ditangkap oleh petugas tak berseragam. Menurut Presiden BEM UNS, Zaki Mustafa, mereka awalnya berniat untuk memberikan hasil kajian mereka terkait beberapa masalah yang jadi keresahan masyarakat akhir-akhir ini. Tapi sayangnya, permintaan tersebut ditolak oleh pihak kampus. Kami sudah menyiapkan kajian ya. Kajian kami sudah siapkan dan harapannya kampus memberikan ruang juga menyampaikan secara langsung kepada Pak Jokowi, tapi ternyata tidak diperkenankan. Ya udah, mungkin alternatif juga gitu untuk kemudian menyampaikan aspirasi dengan membentangkan poster yang isinya itu wajar gitu, yang sopan, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Tentu sikap kami ataupun tanggapan kami terhadap penangkapan atau pengamanan terhadap mahasiswa UNS ini, ya kami mengecam keras dan mengutuk segala pembungkaman ataupun penihilan penyampaian berpendapat di muka umum. Haduh, ini jadi kayak anak bandel yang dipanggil ke ruang guru BK di sekolah ya. Padahal cuma mengkritik dengan cara yang gak neko-neko. Pembahasan vaksin booster berbayar kembali mencuat nih. Kali ini Menkes bilang masyarakat bebas pilih mereknya, sama halnya kayak beli obat di apotik. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR Senin lalu. Ia bilang, vaksin booster bisa dibeli masyarakat umum mulai 2022 dan bebas memilih sendiri merek vaksinnya. Katanya, mirip-mirip lah kayak beli obat di apotik. Saat ini, ada 6 merek vaksin yang sudah memperoleh Emergency Use Listing dari WHO, yaitu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, dan Janssen. Pemerintah bakal menyiapkan setidaknya 241,3 juta dosis vaksin booster di 2022 dan hanya menggratiskan 91,8 juta jiwa saja buat peserta BPJS Kesehatan golongan penerima bantuan iuran. Menkes juga memastikan akan memprioritaskan pembelian vaksin produksi dalam negeri seperti vaksin merah putih dari Unair, vaksin Bio Farma, dan vaksin produksi Kalbe Farma. Rencana ini mendapat banyak respons. Ada yang setuju, ada juga yang enggak. Di rapat yang sama, anggota Komisi 9 DPR fraksi Demokrat Aliyah Mustika mewanti-wanti pemerintah supaya tidak ada monopoli dari pihak-pihak tertentu. Nah, kalau kalian gimana nih? Setuju nggak dengan skema vaksin booster berbayar? Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla bilang kalau mereka kerap menemukan ratusan hingga ribuan kapal asing di Laut Natuna Utara. Kapal-kapal asing ini ngapain aja ya? Sekretaris Utama Bakamla Laksda S. Irawan bilang kapal-kapal asing ini kerap mengganggu aktivitas pertambangan kapal-kapal Indonesia. Ratusan hingga ribuan kapal Cina dan Vietnam yang memasuki perairan Indonesia ini tak terdeteksi radar.
Bakamla mengetahui semua ini lewat pandangan mata ketika melakukan patroli yang dilakukan bareng Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan TNI Angkatan Udara. Menurut Irawan, patroli kerap tidak maksimal karena Bakamla kekurangan sarana dan prasarana. Mereka tak punya radar dan armada untuk pemantauan udara. Irawan lalu meminta dukungan DPR, terutama Komisi 1. Hal ini agar Bakamla bisa lebih baik dalam mengawasi perairan Indonesia. Semoga Bakamla bisa mendapatkan dukungan dan bantuan penuh ya dalam menjaga wilayah perairan Nusantara. Ini kan terkait kedaulatan laut kita juga. Prestasi baru dari BTS. Mereka baru aja memborong 3 penghargaan di MTV Video Music Awards 2021. Congratulations! Ajang MTV Video Music Awards 2021 diadakan di Barclays Center, Brooklyn, New York pada Minggu waktu setempat. Setelah dinominasikan dalam 5 kategori penghargaan, BTS akhirnya menyabet 3 penghargaan sekaligus, yakni Group of the Year, Best K-pop, dan Song of Summer lewat lagu Butter. Penghargaan ini jadi tanda bahwa mereka telah 3 tahun berturut-turut mendapat piala untuk kategori Best Group dan Best K-pop. Meski nggak bisa hadir dalam seremoni ini, Namjoon CS tetap menyampaikan terima kasih melalui sebuah video. Nih cuplikannya. Here we are, BTS! Thank you VMAs for the Group of the Year award. and I mean, it's all possible thanks to you guys. We can't meet in person. Feel your love every minute and second. We love you and we miss you. Thank you so much. Thank you! Sekali lagi, selamat ya untuk BTS. Aku yakin para ARMY pasti bangga kan sama pencapaian ini. Untuk yang kesekian kalinya, PPKM Jawa Bali diperpanjang. Dan kali ini, pemerintah udah berani buka bioskop. Pengumuman ini disampaikan oleh Koordinator Penanganan COVID-19 Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan lewat konvers virtual kemarin malam. Pemerintah kembali memutuskan untuk memperpanjang PPKM selama 1 pekan yang artinya akan berlaku sampai 20 September. Per hari ini, bioskop sudah boleh beroperasi di kabupaten atau kota dengan PPKM level 2 dan 3 dengan syarat menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi dan prokes ketat. Kapasitas pengunjung pun dibatasi maksimal 50%. Selain itu, ia juga mengklaim kalau kasus positif nasional mengalami penurunan hingga 93,9%. Narasi people yang udah mulai beraktivitas di luar, please banget jaga prokesnya ya. Dan buat kamu yang udah niat pingin ke bioskop, jangan diam-diam buka masker dalam gelap, oke? Sekian dulu sarapan informasi pagi ini. Narasi Pagi akan kembali menyapamu besok pukul 8 pagi live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Stay safe. Bye-bye.